Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zainal Arifin. Dan di video kali ini kita akan membahas tools dan keyboard shortcut supaya kita bisa mengedit dengan lebih cepat. Langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro. Oke, sebelum kita membahas tool dan shortcut, kita juga harus benar-benar memahami shortcut apa saja yang penting yang bisa membuat kerja kita menjadi lebih cepat. Menurut saya shortcut yang penting adalah Save, yaitu Ctrl S pada Windows dan Command S pada Mac. Jadi untuk menyimpan project kita itu penting banget. Jadi jangan lupa selalu save, dan biar lebih mudah keyboardnya adalah Ctrl S pada Windows dan Command S pada Mac. Kemudian berikutnya shortcut yang penting juga yang sering kita gunakan adalah zoom in dan zoom out pada timeline. Oke, zoom in dan zoom out pada timeline atau sequence ini kita bisa gunakan keyboard plus untuk zoom in dan minus untuk zoom out. Oke, itu adalah shortcut yang penting juga yang sering kita gunakan. Dan kemudian berikutnya adalah untuk preview full screen program monitor kita. Nah, untuk full screen ini kita bisa gunakan tombol yang berada di bawah escape itu. Jika kita hanya menggunakan tombol itu, maka dia akan full screen monitornya, programnya. Tapi jika kita menggunakan command dan tombolnya, maka previewnya yang akan full screen. Kemudian kita ke basic tool di Premiere Pro. Yang pertama adalah selection tool. Nah, selection tool ini keyboard shortcutnya adalah V. Oke. Jadi selection tool ini berfungsi untuk men-select clip pada sequence kita, dan juga bisa untuk merubah in-out pada video kita atau memotong dengan cara diklik dan kemudian di-drag ke kanan untuk mengurangi durasi atau ke kiri untuk memotongnya. Ini adalah fungsi dari selection tool atau keyboard shortcutnya adalah V. Nah, kemudian di selection tool ini kita juga bisa gunakan untuk sebenarnya adalah mengcopy atau menduplikat klip ini. Misalkan saya akan menduplikat adjustment layer ini. Tahan tombol option pada Mac atau tombol Alt pada Windows, kemudian kita drag klipnya. Dia akan otomatis duplikat klipnya. Tinggal kita tahan tombol Alt, lalu kita drag, dia akan menduplikat klipnya. Oke, kemudian kita ke track select forward. Nah, track select forward ini atau keyboard shortcutnya adalah A. Jadi track forward ini berfungsi untuk men-select klip dari depan sini sampai ke belakang. Kita tinggal select di sini, klik, maka klip ke belakangnya akan ikut terseleksi. Nah, kemudian jika kita akan hanya memilih satu track saja, misalkan kita akan memilih track video satu ini, kita tahan tombol Shift. Kita tahan tombol Shift, kemudian kita select klipnya. Maka yang akan terseleksi hanya track video 1. Oke, kemudian di dalam track select forward ini ada track select backward, yaitu kebalikannya. Jika track forward ini dari depan ke belakang, track backward ini Shift A. Nah, dia itu dari belakang sampai
ke depannya. Jadi jika kita seleksi klip ini, maka klip yang ada di depannya akan ikut terseleksi. Sama saja kalau kita ingin menseleksi hanya satu track, misalkan video satu, tinggal kita pencet shift dan kemudian kita seleksi. Maka klip yang ada di track video satu ini akan terseleksi dari belakang sampai ke depan. Kemudian kita ke bawahnya ada ripple edit atau shortcutnya adalah B. Nah, ripple edit ini fungsinya adalah jika kita akan memotong klip ini, misalkan kita akan memotong klip ini, jika kita hanya menggunakan selection tool, maka kita harus memotongnya. Kemudian gapnya ini akan kita ripple delete. Klik kanan, ripple delete. Nah, cara ini bisa kita gunakan dengan menggunakan ripple edit tool ini. Shortcutnya adalah B. Jadi dia otomatis klipnya akan meripple delete sendiri, yang belakangnya akan otomatis nempel ke depan seperti ini. Nah, itu fungsinya ripple delete tools. Dan di dalam ripple delete tool ini ada namanya rolling edit tool. Shortcutnya adalah N. Jadi rolling edit tool ini fungsinya adalah merubah in-out pada video kita. Kayak misalkan saya punya video ini. Nah, bagaimana saya akan menambah durasi klip ini dan otomatis mengurangi durasi klip yang ada di belakangnya. Nah, saya tinggal menggunakan rolling edit tool atau N, kemudian tinggal kita drag ke kanan. Kita bisa lihat di monitor sebelah kiri itu adalah klip yang sebelah kiri, dan untuk di sebelah kanannya adalah klip untuk sebelah kanan. Oke. Jadi kalau kita menggunakan selection tool, kita akan mengurangi durasi klip ini yang di belakangnya dan akan menambah durasi klip di depannya. Kita harus melakukannya 2 kali. Oke, sementara dengan cara rolling edit tool, kita bisa melakukan 2 hal itu secara bersamaan, yaitu menambah durasi pada klip yang di depan dan mengurangi durasi pada klip yang di belakangnya. Oke. Berikutnya adalah red scratch tool atau keyboard shortcutnya adalah R. Nah, untuk red scratch tool ini berfungsi untuk mengurangi atau menambah durasi video dengan cara dia akan merubah speed dari videonya. Misalkan video ini akan kita tambah durasinya dengan red scratch tool ini, maka dia otomatis akan mengurangi speed videonya. Nah, ini berarti menggunakan 50%, maka dia akan menjadi slow motion. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kita akan memotong durasinya dengan cara red scratch tool ini, maka dia akan menambah kecepatannya dan videonya akan jadi cepat gerakannya. Oke, itu adalah
fungsi dari red scratch tool ini. Oke, kemudian kita ke bawah ada razor tool atau untuk memotong gambar silet ini. Nah, razor tool ini atau keyboard shortcutnya C, fungsinya adalah untuk memotong klip. Oke. Cara lain untuk memotong klip adalah kita bisa menggunakan shortcut. Kalau di Windows kita bisa gunakan Ctrl K, dan jika di Mac kita menggunakan Command K, maka dia akan memotong klip yang kita pilih. Nah, bagaimana jika kita akan memotong keseluruhan klip ini tanpa harus memotongnya satu persatu? Kita gunakan Shift. Kayak misalkan saya akan memotong, saya pencet Shift, maka dari atas sampai ke bawah, sampai audionya pun akan ikut terpotong. Nah, ini cara lain untuk memotong biar kita bisa mengedit dengan lebih cepat. Karena kalau kita potong satu persatu klipnya begini pasti akan lama. Jadi untuk memotong secara bersamaan kita bisa tahan Shift kemudian kita potong, atau kita gunakan Command Shift K atau Ctrl Shift K. Itu untuk memotong. Nah, lalu kita ke bawahnya lagi ada Slip Tool. Nah, Slip Tool ini untuk merubah in-out pada video kita tanpa memotong durasinya. Jadi durasinya akan tetap segini, tapi kita akan merubah in-out video di dalamnya. Slip Tool ini si keyboard shortcutnya adalah Y. Oke, kita coba di klip ini. Nah, klip ini adalah titik awalnya, dia di sini dan outnya dia di sini. Dan kita bisa rubah dengan cara kita select di klipnya. Nah, tinggal kita geser ke kiri atau ke kanan untuk merubah in-out pada videonya. Nah, kalau kita geser ke kiri, jadi in-nya dia langsung di tengah sini. Dan out-nya akan jauh. Sementara kalau kita geser ke kanan, maka in-out-nya akan di depan sini. Nah, jadi fungsinya Slip Tool atau keyboard shortcutnya Y ini, kita merubah mark in dan mark out-nya pada video tanpa merubah durasi videonya. Oke, bisa kita lihat di monitor di sebelah kiri adalah in-nya dan di sebelah kanan adalah out-nya. Nah, kemudian kita ke bawahnya lagi ada Slide Tool atau keyboardnya adalah U. Jadi Slide Tool ini atau keyboard shortcutnya U adalah untuk menggeser klip ini dengan menambahkan durasi atau mengurangi durasi klip di kanan kirinya. Kalau kita geser ke kanan, maka dia akan mengurangi durasi yang klip di sebelah kanannya dan menambahkan durasi klip sebelah kirinya. Sedangkan kalau kita geser ke kiri, maka dia akan menambahkan durasi pada klip di sebelah kanan dan mengurangi durasi klip di sebelah kirinya. Itu untuk Slide Tool. Oke, berikutnya adalah di bawahnya adalah Pen Tool.
pen tool, rectangle tool, dan ellipse tool ini sebenarnya adalah bisa untuk membuat masking atau bisa membuat vektor atau shape. Dia akan menjadi grafik begini. Dan juga untuk pen tool ini dia bisa untuk membuat keyframe. Jadi misalkan saya akan membuat keyframe pada audio, saya tinggal ke pen tool, kemudian saya akan membuat titik-titik keyframe di sini. Nah, itu adalah untuk pen tool, rectangle tool, dan ellipse. Dia berfungsi untuk membuat masking, dan kalau untuk pen tool kita bisa untuk membuat keyframe juga. Nah, berikutnya ada hand tool. Hand tool ini untuk menggeser sequence kita, dan shortcutnya adalah H. Ini adalah fungsi hand tool. Kita bisa untuk menggeser view kita baik di timeline atau sequence atau di program monitor. Berikutnya di dalamnya lagi ada zoom tool atau Z. Jadi zoom tools ini fungsinya sama seperti zoom in zoom out pada timeline, yaitu plus minus. Dan zoom tool ini hanya bisa digunakan pada timeline atau sequence, tidak bisa digunakan pada program monitor. Kalau di program monitor kita mau zoom, kita gunakan ini. Kita tidak bisa menggunakan zoom tool. Jadi zoom tools ini hanya bisa di timeline atau sequence. Untuk plus tinggal kita tekan tombol Z, keyboard shortcutnya, dan untuk memperkecilnya kita tinggal tahan tombol Alt pada Windows dan Option pada Mac. Saya lebih suka menggunakan keyboard plus minus. Dan kemudian di bawahnya adalah teks. Kita untuk membuat teks ada horizontal dan vertikal. Teks tinggal kita klik di program monitor. Kemudian untuk vertical text
Nah, kurang lebih inilah tools dan shortcut pada Premiere Pro yang akan mempermudah kita dalam melakukan editing sehingga akan mempercepat waktu kita dalam editing. Oke, buat teman-teman jika ada tambahan shortcut yang sering teman-teman gunakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga shortcut ini kita bisa mengcustom sendiri shortcut di Premiere Pro ini. Caranya adalah di Mac ini ada di menu Premiere Pro, kemudian keyboard shortcut atau Command, Option, dan K, keyboard shortcut. Jika di Windows itu shortcutnya adalah Ctrl, Alt, dan K. Dia ada di menu Edit dan di bawahnya ada keyboard shortcut. Nah, di keyboard shortcut ini untuk presetnya Premiere Pro juga menyediakan Avid Media Composer untuk yang sering menggunakan Avid atau Final Cut Pro 7 yang mungkin teman-teman biasa menggunakan Final Cut Pro 7 untuk ngeditnya dan pengen beralih ke Premiere Pro. Premiere Pro sudah menyediakan shortcut, keyboard shortcutnya itu sesuai dengan keyboard shortcut Final Cut Pro. Dan kemudian kita bisa mengcustomnya. Misalkan kita akan mengcustom di sini, saya akan coba untuk full screen-nya, full screen, toggle full screen. Nah, di toggle full screen ini saya akan coba rubah menjadi Ctrl F atau Command F pada Mac, Ctrl F pada Windows. Saya akan coba ganti dengan Command F. Nah, kalau Command F ini sudah digunakan, maka dia akan ada warning di sini. Shortcut Command F sudah digunakan untuk find. Oke, jika kita akan mereplace, kita tetap oke, tinggal oke, atau kita cancel jika kita tidak jadi merubahnya. Saya akan tetap menggunakan Command F untuk full screen ini karena saya jarang menggunakan find di editing Premiere Pro. Saya tinggal oke, kita akan coba untuk full screen-nya, kita Command F dan dia akan menjadi full screen. Nah, teman-teman juga bisa membuat custom shortcut sendiri di sini. Jika sudah teman-teman membuatnya, tinggal teman-teman save, maka di layout preset ini ada yang namanya custom. Nah, custom ini adalah keyboard shortcut yang sudah kita buat. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar video editing, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya di Zainal_CMD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.